stock split. Nah, kalian pasti pernah baca atau minimal setidaknya lihat istilah ini ya. Bagi yang belum tahu atau mungkin baru lihat, bingung ya apa itu stock split? Stock split itu intinya adalah pemecahan saham. Sehingga satu lembar saham yang lama itu dipecah menjadi beberapa lembar saham yang baru. Nah, dipecahnya jadi berapa? Itu semua tergantung rasionya. Dipecah jadi berapa lembar saham. Di sini contohnya adalah stock split Bank Mandiri dengan rasio 1:2. Sehingga setiap satu lembar saham lama itu dipecah menjadi 2 lembar saham yang baru. Nah, stock split ini kapan dilakukan atau dilaksanakan? Pertama-tama pastinya diajukan dahulu pada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jika mayoritas sepakat, maka selanjutnya diajukan stock split ini ke Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, jika sudah mendapatkan persetujuan atas stock split yang ingin dilakukan, maka akan keluar sebuah surat edaran atau surat yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Di surat ini ada rasionya, yaitu berapa pemecahan sahamnya. Kemudian ada tanggal-tanggal penting, seperti 3 April ini adalah come date, tanggal di mana hari terakhir masih menggunakan harga yang lama. Kalau tidak salah waktu itu Bank Mandiri harganya 10.400 sebelum stock split. Kemudian selanjutnya 4 April adalah ex date atau effective date-nya, di mana sudah mulai menggunakan harga baru setelah stock split. Dengan rasio 1:2, maka harganya menjadi sekitar 5.200 kalau tidak salah. Nah, dampak dari stock split itu apa sih? Dampak dari stock split yang pertama adalah terjadinya perubahan harga. Contohnya juga masih sama, saham Bank Mandiri. Di mana sebelum stock split dilakukan, harga sahamnya adalah 10.000 per lembar sahamnya. Kemudian dilakukan stock split sehingga harga sahamnya menjadi 5.000-an per lembar sahamnya. Sehingga yang dulunya butuh 1 juta untuk mendapatkan satu lot, setelah stock split jadi hanya butuh Rp500.000 saja untuk dapat satu lot. Sehingga harga ini menjadi lebih terjangkau. Lebih banyak orang yang bisa untuk membeli saham Bank Mandiri ini. Jadi orang yang sebelumnya belum bisa beli dengan harga sekarang jadi bisa membeli saham Bank Mandiri ini. Karena alokasi dananya lebih murah. Butuh 500.000 saja, sekarang sudah bisa dapat satu lot saham Bank Mandiri. Kemudian yang kedua dampaknya adalah perubahan lembar saham yang beredar, jumlahnya berubah. Bisa dilihat, sebelum stock split, jumlah lembar saham yang beredar adalah 46,6 miliar lembar saham. Kemudian setelah stock split dengan rasio 1:2, maka jumlah sahamnya menjadi 93,3 miliar lembar saham yang beredar. Sehingga saham Bank Mandiri menjadi lebih liquid. Maksudnya dari lebih liquid adalah karena jumlah saham yang beredar menjadi lebih banyak, sehingga transaksi yang terjadi di pasar modal setiap harinya untuk Bank Mandiri ya menjadi meningkat karena jumlah lembar sahamnya yang lebih banyak. Tetapi ada catatan khusus nih. Stock split itu tidak merubah fundamental ataupun valuasi sahamnya. Ini catatan ya. Nah, bagi yang belum tahu apa itu fundamental saham, aset, liabilitas, ekuitas, laba dan juga cash flow, kalian bisa tonton video ini tentang fundamental saham. Nanti linknya ada di deskripsi. Sehingga stock split itu berbeda dengan right issue. Right issue sahamnya bertambah, harganya pun berubah.
Tetapi right issue merubah fundamental dari perusahaannya. Sehingga perusahaan mengalami perubahan fundamental dari right issue. Ya, dari right issue tersebut bisa merubah ekuitas dari perusahaan tersebut. Atau bisa juga jika memang dananya untuk bayar hutang akan merubah liabilitasnya. Dan juga right issue tentunya akan merubah aset dari perusahaan. Nah, mungkin bagi yang masih belum tahu apa itu right issue, tenang saja. Paham Saham buatkan videonya dan akan dirilis setelah video ini ya. Jadi tetap stay tune di Paham Saham dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tahu kalau ada video terbaru. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dampak dari stock split. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan jika sebuah emiten melakukan stock split. Ya, seperti saya bilang tadi ya, sebenarnya perusahaan tidak mengalami perubahan fundamental pada saat melakukan stock split karena laba tetap sama, aset tetap sama, tidak ada yang berubah. Tetapi dalam hal ini perlu kalian perhatikan, ada beberapa rasio tertentu yang mengalami perubahan, terutama yang acuannya itu menggunakan per lembar saham atau per share. Contohnya adalah EPS, earning per share, karena namanya saja per share ya, per lembar saham. Rumusnya saja EPS tuh laba perusahaan dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Sehingga sewaktu lembar sahamnya berubah, rasio ini pun akan berubah. Kemudian selain EPS ada dividen, terutama DPS, dividen per share. Karena rumus DPS adalah dividen dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Sehingga sewaktu lembar sahamnya berubah, maka DPS-nya pun akan berubah. Nah, ini saya ambil contoh dari RTI Bisnis dan juga dari Sekuritas Ajaib, di mana ada data-data yang belum stock split adjusted atau belum disesuaikan dengan stock splitnya. Pada RTI, DPS yang di sini itu sudah sesuai, sudah stock split adjusted. Tapi yang di bawah ini belum sesuai. Bisa dilihat ya, dividen terakhir masih menggunakan angka 529. Ini berarti kan masih kondisi sebelum stock split lembar sahamnya. Kemudian juga pada data di Sekuritas Ajaib, dividennya atau DPS-nya juga masih menggunakan data lama. Sehingga hati-hati dalam membaca datanya. Jangan sampai kalian salah membacanya. Perhatikan baik-baik, terutama untuk rasio-rasio yang menggunakan acuan per share atau per lembar saham. Sehingga kalian harus perhatikan apakah datanya sudah stock split atau belum stock split adjusted. Jangan sampai salah baca datanya. Kemudian selain itu, pada chart atau grafik harga juga ada yang belum sesuai. Di sini pada salah satu chart harga, kalau kita lihat sekilas ya, seakan-akan tuh kok tiba-tiba harga sahamnya anjlok. Dari 9.000, 10.000 anjlok ke 5.000-an. Dan di sini bisa dilihat 5 tahun terakhir seakan-akan terlihatnya saham Bank Mandiri itu bikin kita rugi. Kita rugi 20% kalau investasi 5 tahun di saham Bank Mandiri. Padahal ini karena belum stock split adjusted, belum disesuaikan dengan stock splitnya. Nah, untuk grafik yang sudah dilakukan atau sudah stock split adjusted, maka bisa dilihat di sini untuk jangka waktu 5 tahun terakhir kalau kita investasi di saham Bank Mandiri, itu kita untung 73,36%. Jadi kalian harus diperhatikan ya hal-hal seperti ini jika emiten setelah melakukan stock split. Kalian pelajari dan pahami datanya, apakah sudah stock split adjusted atau belum. Jangan sampai kalian salah baca datanya. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan nih. Ini kalau stock split nih, apakah harga saham akan naik nih setelah stock split? Untuk hal tersebut, mari kita lihat data historical aja ya di sini. Bank Mandiri stock split pada April 2023. Sewaktu itu
harganya ada di 5.200. Nah, setelah stock split sampai saat ini ya, per tanggal video ini dibuat, harga saham Bank Mandiri ada di 5.700. Maka naik ya setelah stock split. Kemudian contoh lain adalah saham Bank BCA. Pernah stock split juga dengan rasio 5 kali di 2021. Waktu itu harganya setelah stock split adalah 7.800. Nah, sejak 2021 sampai dengan sekarang per video ini dibuat, harga sahamnya juga naik. Sekarang tuh di 9.125 per lembar sahamnya. Nah, tapi untuk saham Unilever pernah juga stock split dengan rasio 5 kali di 2020. Sewaktu setelah stock split harganya jadi 8.700-an di 2020. Dan sampai saat ini per tanggal video ini dibuat, harga Unilever ada di 3.800-an. Harganya turun terus sejak stock split. Sehingga apakah harga saham akan naik setelah stock split? Jawabannya adalah belum tentu. Harga saham belum tentu naik setelah stock split. Yang membuat harga naik atau turun itu adalah kinerja perusahaan. Bagaimana labanya, bagaimana pendapatannya, bagaimana efisiensi dari perusahaan tersebut. Di sini contohnya ya, di Bank Mandiri, kenapa harga sahamnya bisa naik terus? Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah data historical. Profitabilitasnya, karena profitabilitasnya baik, jadi harga sahamnya pun juga naik. Coba kita lihat ya, datanya selama 5 tahun ke belakang atau datanya 5 tahun terakhir. Di sini pada 2018, laba bersihnya adalah 25 triliun. Kemudian tahun depannya laba bersihnya naik jadi 27,4 triliun. Tahun selanjutnya 2020 turun 17 triliun karena memang sedang Covid, sedang pandemi. Banyak perusahaan merugi bahkan bangkrut. Jadi kita toleransi lah. Tapi setelah itu di 2021 labanya jadi 28 triliun dan 2022 labanya menjadi 40 triliunan. Di sini bisa kita lihat bahwa profitabilitasnya itu baik. Sehingga dengan laba yang terus bertumbuh, yang terus naik, ya bukan hal yang aneh. Jadi wajar apabila harga sahamnya naik. Karena profitabilitasnya juga bagus. Kemudian contoh lainnya, saham BCA ini. Kenapa harga sahamnya naik terus? Ya mari kita cek juga bagaimana pendapatan usaha atau labanya. Sama seperti Bank Mandiri tadi, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir bisa dilihat, laba bersih Bank BCA itu terus naik, terus bertumbuh dari tahun ke tahun, cenderung naik. Nah, kemudian untuk Unilever, kenapa harga sahamnya turun terus? Kalau kita lihat datanya, laba atau pendapatannya, untuk kurun waktu yang sama, biar kita nggak beda ya, selama 5 tahun terakhir dari 2018, ya kalian bisa lihat sendirilah bagaimana laba bersihnya Unilever. Laba bersihnya turun terus, dari 9 triliun jadi 5 triliun terakhir ya. Jadi, jangan heran harga sahamnya turun. Karena labanya seperti itu ya wajar jika harga sahamnya turun terus. Itu bukan hal yang aneh. Itu hal yang wajar. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu rasio profitabilitas, GPM, OPM, kemudian NPM, serta rasio likuiditas, current ratio, quick ratio, dan cash ratio, kalian bisa tonton dan pahami pada video-video ini. Saya sudah pernah buat videonya. Nanti link ada di deskripsi. Karena kita sebagai investor, kalau tujuannya investasi ya, investasi loh, bukan trading. Investasi, kita tuh harus tahu profitabilitas dan likuiditas. Agar kita tahu bagaimana profitabilitas dan arus kas suatu perusahaan. Bagaimana labanya, bagaimana pendapatannya, efisien atau tidak. Jadi silakan ditonton agar kalian tahu tentang profitabilitas dan likuiditas dari perusahaan. Jadi kembali ke pertanyaan, apakah harga saham akan naik setelah stock split? Jawabannya belum tentu. Yang menyebabkan harga saham naik dan turun itu adalah kinerja perusahaan.
bagaimana perusahaan mencetak laba, bagaimana efisiennya perusahaan, bagaimana bertumbuhnya perusahaan. Sehingga seperti itu kurang lebih ya. Oke, semoga video ini bisa membantu teman-teman dan menambah wawasan kalian tentang saham. Nah, bagi tadi yang belum tahu apa itu fundamental saham, kalian bisa lihat videonya di sini. Dan bagi yang belum tahu apa itu rasio profitabilitas, kalian bisa tonton videonya di sini. Serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.